Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tahajud, Pak, bagaimana melatih istiqomahnya? Istiqomahnya itu artinya kondisi fisik, apakah didekatkan dengan subuh atau malam terus tidur lagi, tapi kadang subuhnya berat, makin ngantuk. Iya kan? Itu gelombang alfa kan tenang, Pak. Jadi kita sholat ngantuk. Jadi relax, saking relaxnya gitu. Itu bagaimana Prof untuk mengatasi atau boleh dibilang kita absen beberapa kali, tapi kalau mau mulai lagi mengangkat berat, apalagi usia masih muda, kalau usia sepuh banyak kan bisa nih tidurnya berkurang atau gitu. Saya juga kurang tahu soal fisik manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak waktunya, saya ingin menanyakan, seandainya kita itu kesiangan, Pak, nggak bisa sholat tahajud, adakah ibadah penggantinya? Lagi untuk yang pertama, sadarkan diri kita, ya Bapak Ibu sekalian, sadarkan diri kita bahwa yang namanya perpisahan jasad dan ruh itu setiap saat. Jasad kita akan bergerak dengan ruh itu setiap saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Berarti setiap orang yang bernyawa ini akan mengalami kematian, ajal tiba, yang sakitnya luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat, takwanya bagus, maka tidak akan merasakan sakit. Ya, ketika ruhnya keluar pelan-pelan itu dengan nyaman dan enak. Ketika imannya diuji tebal, bagus. Ya. Tapi bagi orang yang imannya tipis dan tidak pernah sholat tahajud, ya, dan juga tidak sholat lain, rukunnya nggak dikerjakan, fardunya nggak dikerjakan, maka akan merasakan siksaan pertama dulu. Ketika nyewa keluar tuh, kata Nabi kayak di apa? Kulitnya kayak di ini, di seset kalau di setan, di seset itu sayat suhunya. Yuk bayangkan tuh. Oh, kita kecoblos saja jarum periksa darah saja, gini ya sakit kan? Apalagi di seset tuh, kulitnya di seset satu persatu tuh. Ya, hingga orang tuh nguling-nguling yang merasakan kesakitan. Orang yang lihat itu ya kasihan juga nih ya, tapi apa itu? Tapi coba ibu lihat, saksikan orang meninggal ketika dia tuh rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, rajin menghadiri masjid-masjid seperti ini, maka tidak ada rasa sakit apapun, ya, tidak ada rasa apapun meninggal itu. Maka perbanyak amal ibadah bekal ini agar tidak merasakan sakit ketika nyawa berpisah dengan tubuh kita ini, ya. Gitu ya. Jadi kalau itu kita tanamkan baik-baik pada diri kita, maka tadi bisa bertanya tadi itu. Aku kayak nyopir, gua penumpang, setiap saat itu mati. Nah, umurku apa sehat, tidak butuh sehat, tidak butuh sakit, orang meninggal, ya, meninggal. Maka sadarilah bahwa setiap saat kita akan pisah dengan ruh kita ini dan sakitnya bukan main. Kecuali orang-orang bertakwa dan beriman. Maka itu sadari bahwa sholat tahajud itu kebutuhan kita, ya. Kebutuhan kita ketika nanti ruh akan berpisah itu enak, nyaman. Nah kalau ingin sakit ya nggak usah tahajud, nggak usah ngaji, nggak usah datang ke majelis, ya. Rasakan nanti. Karena Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Hai manusia, kemana saja kamu ketika ada azan nggak datang, ada undangan majelis agama nggak datang, diajak ngaji nggak mau, diajak silaturahmi nggak mau. Sekarang rasakan ayat-ayat itu ini, rasakan semua siksaan ini, ya. Begitu, mari sama-sama dengan ini kita berharap agar apa yang kita kerjakan ini betul-betul menjadi amal soleh budi-budi yang akan bisa membawa kita mengantarkan ke surga Allah. Amin. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalaka kafah basiron wa nadhiron. Ya. Inna arsalaka seorang nabi itu diutus. Ya. Seutuhnya utusan nabi itu Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan hadisnya. Basiron wa nadhiron. Quran ini yang ibu baca itu adalah kabar gembira dan apa Bu? Kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang suka membaca. Kabar gembira, pagi baca, siang baca, malam baca, awal subuh baca, terus mau tidur baca. Ini basiron wa nadhiron. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan Quran dibaca tutupi kupingnya, ya, apalagi sudah baca tadarus malas, maka rasakan sakitmu ketika nanti kamu ajal. Ya, basiron wa nadhiron, peringatan dan kabar baik. Nah, itu hanya kita kesempatan mencari sangu sebanyak-banyaknya itu di dunia ini, nggak ada lagi. Ya, ketika kontraknya habis sudah lagi nggak bisa kita cari sangu. Ya, iya Bu. Yang kedua tadi lah ya jawabannya. Secara jam tadi Pak. Secara jam itu idealnya jam Oh, berapa gitu? ini tadi Jam ini 2, yang jam kita 3, baca. atau jam 4. Ya. Jam 2 kan kuat. Lu teko kok mau dijelaske. Oh, ngoten. Itu sepertiga terakhir. Iya. Sholat tahajud itu dibagi tiga, sepertiga awal tuh habis sisa sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2 sepertiga kedua, dan yang terakhir jam 2 sampai jam menjelang subuh. Yang terutama fadilahnya yang menjelang subuh. Ada jamaah yang kata, aku turusnya aku rasa tangi 12-an gitu. Ada nggak gitu Ibu? Ada. Ya pakai alarm kan bisa bunyi itu handphone, dekatkan telinga ya, itu. Males dipateni alarmnya. Bisa ngato, itu namanya jin ngeloni, dikoni jin itu namanya ya. Korin ikut tidur di situ, itu ya. Lewe bangun dengan alarm dibangunkan, selama dia berada dibangunkan sudah kondisi jadi mayat, ya Bu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi itu sholat tahajud itu hukumnya apa Bu? Tadi sunnah muakkad. Ya. Kalau yang sunnah itu hilang ya hilang, ya nggak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah fardu ain. Sholat duhurnya lupa, nanti diqadha dengan asar, ya tadi lupa. Subuh kesiangan jam 7 sholat, nggak apa-apa subuh. Kesian loh dengan alat kesiangan bangunnya semalam rewang macam-macam sholat tahajud oke, tertidur di musola bangunnya jam 7 udah hilang, boleh sholat subuh. Begitu ingat sholat subuh ya langsung subuh langsung sekalian suruk saya 2 Kalau kebiasaan borongan. tidur rapel. Beda ya. Kalau kebiasaan Kerja di mana? ya subuhnya sudah jam 7. Biasa subuh orang kan gue itu kan biasa Enggak boleh ya? nggak boleh. Kalau enggak sengaja ya. Nggak sengaja tidur dari yang mengganggu ya. Itu Ibu ya. Ada lagi?